Coba share screen ya. Udah kelihatan belum ya layarnya? Udah Kak, kelihatan, kelihatan. Oke, thank you. Oke, jadi sekarang kita mau coba belajar fungsi if. Fungsi if ini biasanya dipakai ketika kita mau coba menampilkan sebuah hasil atau nilai berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, em, di kehidupan sehari-hari, contohnya logika if itu dipakai misalnya ketika kondisinya hujan. Jika hujan, misalnya kita naik mobil, tapi jika tidak hujan, kita naik motor, misalnya gitu ya. Jadi di sini ada kendaraan. Nah, jenis kendaraan yang dipakai bergantung dari cuacanya atau kondisi cuacanya. Jadi ketika hujan, kita naik mobil, tapi ketika tidak hujan, kita naik motor. Nah, sebetulnya ini adalah contoh penerapan dari fungsi if atau logika if. Nah, ini bisa kita buat dalam atau bisa kita gunakan di fungsi if di Excel-nya langsung. Contohnya gimana? Misalnya aku tulis lagi di sini. Ada kendaraan ya. Oke. Di sini cuaca misalnya ada hujan, ada hujan lagi. Ya, nah ada kayak gini. Ini eh, kita bisa pakai fungsi if untuk memunculkan kendaraan apa yang dipakai ketika cuacanya atau kondisinya adalah ini, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa pakai fungsi if kita ketik aja if. Kalau udah muncul, kita klik 2 kali boleh. Habis itu di sini muncul semacam panduannya dari Excel. Jadi apa aja yang harus dimasukin, ini muncul di sini, yang di kotak kecil di bawah ini. Nah, ini yang pertama ada logical test-nya. Logical test-nya itu adalah semacam syaratnya atau kondisinya. Jadi kita harus masukin dulu syaratnya apa. Syarat yang pertama atau kondisi yang pertama, misalnya tadi di sini, kalau hujan atau jika hujan, dia naik mobil, jika tidak hujan naik motor. Nah, kita bisa tulis kondisi atau syarat yang pertamanya dulu. If di sini kita klik data ininya, kita klik jika data itu sama dengan hujan, hujan ya. Nah, perlu pakai petik 2 karena ini merupakan tulisan ya. Tapi kalau misalkan nanti datanya bentuknya angka, nggak pakai petik 2 nggak apa-apa. Jadi jika D33 atau data ini itu isinya atau tulisannya hujan, nah setelah itu kita lanjut dengan titik koma atau koma tergantung dengan komputernya masing-masing gitu ya atau Excel masing-masing. Nah, setelah kita masukin logical test-nya atau gampangnya kita sebut syarat atau kondisinya gitu ya, kita masukin value if true. Di fungsi if setelah memasukkan logical test tadi ini, setelah itu kita masukin value if true. Value if true itu apa? Value if true itu jadi misalnya ketika syarat atau kondisi ini terpenuhi, maka apa? Hasilnya apa gitu ya. Contohnya gimana? Misalnya, jadi ketika hujan berarti apa? Berarti kita naik mobil gitu ya kendaraannya. Maka di sini value if true-nya adalah mobil. Coba mobil. Nah, setelah value if true, kita lanjut lagi di titik koma, lanjut ke value if false. Value if false ini berarti kebalikannya dari value if true. Kalau tadi data ini adalah hujan, maka dia akan naik mobil atau muncul mobil gitu ya. Tapi kalau tidak hujan atau data ini tidak terpenuhi, maka apa? Maka kalau tadi di contoh ini yang kita ada di sebelah sini, kalau hujan kan naik mobil, kalau nggak hujan naik motor. Berarti di sini value equals-nya itu kita tulis motor. Jadi cara membacanya nanti seperti ini di Excel. If atau jika data yang ini D33 gitu ya, data yang ingin kita gunakan atau sebagai kondisinya
itu isinya atau tulisannya adalah hujan atau hujan gitu ya, maka dia akan muncul mobil. Tapi selain hujan atau kalau tidak hujan gitu ya, maka dia akan munculnya motor. Atau gampangnya kalau hujan kita naik mobil, tapi kalau nggak hujan kita naik motor. Setelah ini kita bisa enter. Nah, langsung bisa muncul tulisan mobil. Kenapa yang muncul tulisan mobil? Karena di data ini tulisannya hujan. Jadi yang muncul adalah value if true. Tapi kalau misalnya di data sebelah sini itu tidak hujan, misalnya ini kita ganti jadi tidak hujan ya, tidak hujan. Nah, dia akan otomatis ganti juga jadi motor. Karena syarat di logical test-nya tidak terpenuhi. Logical test yang kita masukkan tadi kan adalah hujan ya. Nah, karena di sini tidak hujan ternyata, berarti yang muncul bukan mobil atau bukan value if true, tapi value if false-nya. Gitu ya. Mungkin awalan gambaran itu seperti itu. Dari teman-teman kira-kira ada bingung? Mungkin kalau mau ditanyakan boleh. Oke, mungkin aku hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada jawaban, aku anggap aman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku lanjut aja ya. Selanjutnya kita bisa coba, aku kasih contoh dulu untuk latihan. Nanti teman-teman boleh bikin atau boleh coba setelah penjelasan dari aku gitu ya. Nah, ini di sini kita punya data. Data ada nama siswa, ya sekitar 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita punya nilai UTS-nya dan juga nilai UAS-nya. Nah, kita ingin mengisi keterangan dari nilai UTS dan nilai UAS-nya. Jadi, misalnya di sini di bagian bawah sudah ada penjelasannya. Nah, jika nilai UTS siswa di atas 60 atau lebih dari 60, maka lulus. Tapi selain itu gagal. Jadi yang lulus itu, yang nilai UTS yang dinyatakan lulus adalah yang di atas 60. Kalau dia kurang dari 60, berarti dia gagal UTS-nya. Nah, selain itu ada keterangan kedua. Jika nilai UAS siswa di atas atau sama dengan 60, maka lulus, selain itu gagal. Nah, kita coba fokus dulu ke yang UTS ya. Jadi kita fokus dulu ke keterangan pertama nih. Jika nilai UTS siswa di atas 60, maka lulus, selain itu gagal. Nah, kalau ada tipe-tipe case seperti ini bisa dikerjakan atau diselesaikan dengan menggunakan fungsi if. Kenapa bisa menggunakan fungsi if? Jadi fungsi if itu biasanya dipakai ketika kita mau memunculkan hasil atau nilai berdasarkan kondisi tertentu. Biasanya ada dua kondisi. Nah, dua kondisinya dari mana kalau di sini? Jadi gampangnya kita bisa mengidentifikasi bahwa di sini ada dua kondisi, adalah ada lulus, ada gagal. Jadi kondisi pertama itu lulus, kondisi kedua itu gagal. Jadi ketika ada dua pilihan, biasanya kita bisa pakai fungsi if. Kita bisa pakai fungsi if. Contohnya lulus atau gagal, benar atau tidak. Terus misalnya laki-laki atau perempuan. Terus apa ya? Yang biasanya ada dua pilihan-pilihan atau kondisi itu kita bisa pakai if. Contohnya yang seperti ini ya. Jadi ada lulus, ada gagal. Nah, ini berarti ada dua kondisi yang bisa kita pakai menggunakan if di sini. Jadi di keterangan ini kita pakai rumus if supaya nanti Excelnya bisa langsung memunculkan hasil kalau 60 itu apa, 76 itu apa, 80 itu apa, 55 itu apa, 59 itu apa, berdasarkan nilai-nilai yang ada di sini gitu ya. Caranya sama seperti tadi, di sebelah sini kita tulis rumus if sama dengan if. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Di yang pertama itu ada logical test-nya dulu. Logical test sama seperti tadi yang dimasukkan pertama kali adalah syaratnya. Nah, syaratnya kita lihat dari bagian keterangan sini. Di keterangan dikasih tahu kalau nilai UTS siswa di atas 60 maka lulus. Nah, yang jadi logical test atau syarat di sini adalah berarti kita harus highlight ini di atas 60. Ini merupakan syarat. Jadi logical test itu pertama kali kita klik dulu data
yang menjadi acuannya. Ini kita klik nilai UTS-nya. Kemudian kita ketik sesuai dengan syaratnya. Di sini dia bilang jika nilai UTS siswa di atas 60. Di atas 60 itu berarti kalau kita tulis dalam bentuk matematika, dia menjadi seperti ini. Lebih dari 60. Ya. Nah, ini merupakan logical test-nya. Jadi cara bacanya berarti jika data D4 ini atau data nilai UTS lebih dari 60. Lebih dari 60 dapat dari sini. Dari keterangan syaratnya. Nah, setelah itu kita lanjut titik koma. Setelah itu masukin value if true. Nah, value if true sama seperti tadi. Kalau logical test atau syarat ini terpenuhi, maka apa? Hasilnya apa gitu ya. Nah, di sini di keterangan dia bilang jika nilai UTS siswa di atas 60, maka lulus. Berarti value if true-nya adalah lulus. Kita ketik lulus pakai petik 2 karena itu tulisan gitu ya. Lanjut, titik koma, selanjutnya adalah value if false. Value if false itu berarti kebalikannya dari lulus atau ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka apa? Kita balik lagi ke keterangan. Jika nilai UTS siswa di atas 60, maka lulus. Selain itu, gagal. Berarti value if false adalah gagal. Gini. Jadi, ketika pakai fungsi if sama dengan if, kemudian klik data acuannya, lalu tulis syaratnya. Di logical test tulis syaratnya. Kalau di sini syaratnya di atas 60. Selanjutnya, masukkan value if true-nya. Kalau syarat ini terpenuhi, hasil yang keluar itu apa? Kalau dia lebih dari 60, berarti dia lulus. Berarti di value if true kita tulis lulus. Value if false berarti kita isi dengan kondisi yang satunya. Kalau kondisi yang pertama lulus, berarti kondisi yang kedua adalah gagal. Ya. Setelah itu kita enter. Nah, dia muncul kata gagal. Kenapa gagal? Karena syaratnya di sini untuk lulus itu harus di atas 60. Jadi dia baru lulus ketika mendapatkan nilai 61. Ketika 60 dia tetap gagal gitu ya. Kemudian kalau sudah yang paling atas, sebetulnya kita bisa aja mengulang rumusnya di sini gitu ya. Tapi ada cara yang lebih cepat, kita bisa drag aja atau tarik ke bawah. Nah, dia otomatis diisi. Ini diisi berdasarkan nilai-nilai yang di sebelahnya. Jadi kalau yang ini tadi kita pakainya data yang ini. Kalau yang ini berarti kita pakainya data yang ini. Nah, coba kita cross check 60 berarti gagal karena dia nggak lebih dari 60. Kalau mau lulus harus lebih dari 60 atau minimal banget 61 dia baru lulus gitu ya. Nah, karena 76 lebih dari 60 atau 61 maka dia lulus. Ini juga lulus. Ini gagal karena 55 di bawah 60. Ini juga gagal karena 59. Gitu. Ya. Selanjutnya yang di UAS, coba kita lagi yang di UAS ya. Yang di UAS kita cek dulu keterangannya di sini, kita baca. Jika nilai UAS siswa di atas atau sama dengan 60, maka lulus. Selain itu, gagal. Jadi ada sedikit perbedaan indikator atau syaratnya antara kelulusan di nilai UTS dan kelulusan di nilai UAS. Di nilai UTS, dia lulus ketika nilainya 61. Tapi di nilai UAS, dia lulus ketika nilainya 60. Bisa disimpulkan dari mana? Karena di sini dibilang bahwa jika nilai UAS siswa di atas atau sama dengan, ketika ada kata sama dengan, berarti angka yang disebutkan itu sudah termasuk ke dalam kategori yang pertama gitu ya. Jadi jika nilai UAS siswa di atas atau sama dengan 60, maka lulus. Berarti meskipun nilainya 60, dia tetap lulus. Tapi kalau tidak ada kata sama dengan, meskipun 60, dia tetap nggak lulus. Ya. Di sini kita bisa masukin lagi. Setelah itu masukin logical test-nya, klik data acuannya, sekarang kita pakai nilai UAS, kemudian masukkan syaratnya. Syaratnya kita lihat di keterangan, yaitu di atas atau sama dengan 60. Kita ubah ke dalam bentuk matematika menjadi lebih dari sama dengan. Sama dengan. Ini. Jadi ketika ada sama ada kata-kata sama dengan, kita tambahkan juga sama dengan di sini.
Tapi ketika dia tidak ada kata sama dengan, kalau kayak yang di UTS ini ya, dia nggak ada kata sama dengan, berarti kita cukup lebih dari aja gini. Ya, kalau ada kata sama dengan, berarti kita tambahkan sama dengan. Jika data lebih dari sama dengan atau di atas sama dengan 60 sesuai dengan syarat di keterangan ya. Lanjut lagi, ini logical test sudah selesai, kita lanjutkan dengan value if true. Value if true-nya ketika syarat ini terpenuhi, maka dia bilang lulus. Ini value if true-nya. Titik koma, lanjut lagi, value if false-nya berarti kalau dia nggak memenuhi atau nggak lulus, berarti gagal. Ini ya, itu kurung, kemudian ini perbedaannya antara UAS dan UTS. Ketika di UTS tadi syaratnya untuk lulus di atas 60, makanya dia ketika 60 gagal. Tapi di nilai UAS syarat untuk lulus itu di atas atau sama dengan 60. Makanya ketika 60 di sini lulus. Tuh. Karena syaratnya pun berbeda. Di sini kita ada lebih dari sama dengan, ya, lebih dari sama dengan. Di sini kita hanya pakai lebih dari aja. Tuh. Setelah ini kita bisa tarik kedua. Nah, dia otomatis ngisi. 76 berarti lulus, 80 berarti lulus, 55 gagal, 59 gagal. Um, Mungkin itu untuk contoh atau latihan pertamanya. Teman-teman boleh coba bikin dulu tabelnya, kemudian keterangannya juga boleh ditulis, lalu coba isi keterangan-keterangan ini pakai rumus if yang tadi. Ya, sebelum mulai mungkin aku coba kasih kesempatan dulu kalau misalkan masih ada yang bingung atau mau tanya, boleh silakan. Kak, Kak Ya, Meli, ya, izin tanya Kak sedikit. Kalau misalkan, misalkan apa sih nama siswa atas nama Levi, dia belum ujian, jadi nilai UTS-nya nih mungkin masih nol atau nggak ada atau strip gitu. Nah itu bisa nggak keterangannya tuh ditulis jadi misalkan belum ujian gitu? oh bisa, bisa, Oh gitu. bisa. Tapi itu mungkin nanti case-nya akan beda lagi ya, karena jatuhnya nanti ada tiga kondisi kalau itu Kak. Jadi ada lulus, ada gagal, ada belum ujian kalau itu ya. Tapi di sini kita coba dulu untuk dua kondisi, lulus dan gagal gitu. Mungkin Oh gitu. mungkin bisa dicoba kalau misalkan misalnya di sini belum ujian ya. Oh gitu ya. Nah, dia tetap akan gagal sebetulnya. Kalau di rumusnya kita hanya memasukkan dua kondisi, ada lulus, ada gagal doang gitu ya. Tapi kalau misalkan mau ada lulus, ada gagal, terus ada belum ujian, berarti nanti itu beda case lagi. Itu mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin bisa dipelajari untuk if yang lebih dari dua kondisi. Itu nanti ada materinya sendiri, Kak. Oh gitu. Oke. Terima kasih Kak Meli. Eh, hmm, yang lain aman? Oke, kalau aman, boleh dibuat dulu tabelnya. Kemudian keterangannya juga ditulis, lalu coba diisi ini menggunakan rumus if yang tadi, seperti yang aku coba contohkan tadi ya. Eh, Mungkin aku kasih waktu sampai 20.35 cukup. Tapi kalau misalkan sebelum 20.35 nanti aku coba tanya kalau udah selesai. Atau nanti kalau dari teman-teman memang udah selesai, boleh kasih tahu aja gitu ya. On mic aja, udah selesai Kak gitu ya. Boleh silakan dikerjakan teman-teman.
Kak izin boleh bertanya? Boleh? Ini kan saya baru belajar Excel juga, udah materi ke if ini. Hmm, Nah, untuk yang rumusnya tadi itu, apakah tiap kata entah itu lulus atau gagalnya itu emang harus selalu pakai tanda petik dua gitu, Kak? oke. Jadi untuk penggunaan petik dua itu pasti digunakan ketika untuk menulis tulisan gitu. Jadi kalau bentuknya itu kata, huruf atau tulisan itu menggunakan petik dulu. Jadi sebelum misalkan kita mau tulis lulus gitu ya, sebelum tulis lulus kita ketik petik dulu, baru tulis lulus. Setelah lulus kita ketik petik lagi gitu. Jadi harus diapit dengan petik. Tapi kalau eh, untuk ngetik angka nggak perlu pakai petik gitu ya. Oh, ya ya. Ya, Ya. Oke, terima kasih, Kak. oke, sama-sama.
Oke, udah lewat 20.35. Ada yang udah selesai? Sudah, Kak? Kak, maaf, belum mikrofonnya. Iya, sorry, sorry. Thank you. Ah, Oke, boleh kalau misalnya udah selesai, dikirim foto aja di grup, tapi diklik di sini. Diklik di sini satu, terus kirim lagi, satu lagi dikliknya di sini. Jadi supaya aku bisa lihat rumus-rumus yang dimasukin gitu ya. Oke, ini Kak Faris sudah masuk nih. Ini, Oke, oke, Kak Faris sudah betul yang dikerjakan ya. Eh, Kak Dimas, gimana? Ada kendala nggak? Udah aman Kak, udah baru kirim. Oh iya, nih, udah masuk. Sip, oke. Aman ya semua untuk if yang tadi. Kalau udah, kita mungkin coba lagi latihan. Tetap sama, if juga, tapi ini agak beda datanya ya. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Kak? Oke. Di sini kita punya, ini aku. Nah, di sini kita punya ada nama 5 orang. Terus ada data jenis kelaminnya. Jadi Rahmat itu L, Putih itu P, Mary itu P, Egi itu L, Anton itu L. Nah, eh, huruf-huruf yang ada di jenis kelamin ini atau data jenis kelamin ini mewakili data tertentu atau punya artinya gitu ya. Kalau L itu ternyata keterangannya laki-laki, kalau P itu perempuan. Nah, di sini di bagian di kolom setelahnya kita mau isi keterangan itu dengan Q. Jadi kalau L itu nanti di sini muncul laki-laki, kalau P di sini muncul perempuan gitu ya. Itu bisa diisi pakai fungsi if juga. Jadi ada dua kondisi, laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita bisa tulis if di sini. Sama seperti tadi, logical test-nya kali ini berarti kita klik data jenis kelamin. Kemudian kita masukkan syaratnya. Syaratnya di sini kita bisa pilih salah satu. Bisa masukin syarat untuk L atau syarat untuk P. Contoh pertama, misalnya aku masukin syaratnya itu L, berarti seperti ini. Jika atau if data sama dengan L. Nah, ini contoh pertama. Kita masukkan syaratnya L. Jika data sama dengan L, titik koma, maka value if true-nya kalau L berarti dia laki-laki. Titik koma lagi lanjut value if false-nya. Kalau dia bukan L, berarti dia
perempuan. Ya. Ini kalau udah tinggal di enter. Ini muncul laki-laki. L itu laki-laki, P itu perempuan, terusnya ya. Ini contoh cara pertama. Jadi kita masukin syaratnya itu yang L. Tapi sebetulnya kita juga bisa tulis syaratnya itu untuk yang P. Kalau kita masukin syaratnya yang L, dia value if true-nya laki-laki, value if false-nya perempuan. Tapi kalau kita masukin syaratnya itu yang P, berarti kebalikannya. Ketika kita masukin syaratnya itu P, berarti value if true-nya pun jadi perempuan. Value if false-nya laki-laki. Gitu ya. Hasilnya akan sama nanti. Coba aku. Nah, di sini. Terangan lagi ya. Coba aku kasih satu kolom lagi untuk melihat rumus atau cara yang kedua. Cara yang pertama tadi, kita udah masukin syaratnya untuk yang L. Coba di sebelah sini kita masukin syaratnya pakai yang P. Jadi logical testnya sama, kita klik datanya yang jenis kelamin. Terus sekarang kita coba syaratnya adalah P. Jadi jika data sama dengan P. Nah, berarti value if true-nya perempuan. Karena ketika ini terpenuhi, berarti perempuan. Gitu ya. Tapi kalau tidak terpenuhi atau value if false-nya, maka laki-laki. Hasilnya akan sama. Gitu. Kenapa sama? Karena kalau di sini, di yang sini, ketika kita masukkan L itu laki-laki, bukan L itu perempuan, nah datanya kan L ya. Data yang dipakai di sini kan K4 nih, data yang ini. Data yang ini itu tulisannya L, berarti dia akan muncul yang laki-laki atau value if true-nya. Tapi ketika di sini, meskipun kita masukinnya syaratnya itu adalah P, dia akan muncul laki-laki karena di sini datanya bukan P. Jadi dia akan munculnya yang value if true. Value if false, sorry. Value if false. Tuh, makanya munculnya tetap laki-laki. Tuh ya, itu contoh aja. Nanti ini nggak usah ada, jadi cukup satu tabel atau satu kolom keterangan aja, ya. Oke, boleh dicoba kalau ada yang bingung, boleh ditanyain dulu. Tapi kalau aman, boleh langsung dibikin aja. Nanti kalau udah, boleh dikirim lagi hasilnya di grup dengan klik ininya, supaya rumusnya bisa kelihatan gitu ya. Aku tunggu mungkin sampai 50, tapi kalau sebelum 50 udah selesai, itu langsung kirim aja di grup ya. Oke, udah semua ya berarti ini. Coba aku cek dulu.
Oke, oke, sip, udah betul. Kalau udah, kita bisa lanjut lagi aja ya. Lanjut lagi ke aja deh. Jadi di sini, oke. Jadi di sini kita punya data ada 5 pembeli, terus ada total harga yang dibayarkan. Mirza dia 85.000 total belanjanya gitu ya. Anggi 143 sampai ke Lili di sini ada 96.000. Eh, di kolom sebelahnya kita ada bonus. Bonus ini nanti kita isi berdasarkan keterangan ini. Di sini ada keterangan kalau nah ini, bonus satu pieces piring jika pelanggan membeli barang minimal 100.000. Jadi yang melakukan transaksi atau melakukan pembelian minimal 100.000 akan dapat bonus satu pieces piring. Gitu ya. Nah, ini mau kita munculkan di kolom bonus ini. Kita bisa pakai fungsi if. Karena ada dua kondisi yang bisa kita identifikasi. Gampangnya berarti kondisi pertama itu dapat bonus, kondisi kedua nggak dapat bonus. Syaratnya dapat bonus ketika dia transaksi atau belanja minimal 100.000. Gitu ya. Nah, berarti di sini, nah, nah atau mungkin aku coba persilakan dulu teman-teman untuk isi atau coba isi sendiri dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan memang bingung, aku boleh tanya ke aku, nanti aku bantu supaya teman-teman bisa berlatih. Jadi soalnya seperti itu tadi case-nya ada pembeli, ada total harganya sekian yang dibayarkan. Kita mau mengisi bonus berdasarkan keterangan atau syarat ini. Jadi akan ada bonus satu transfer ketika pembeliannya atau transaksinya minimal 100.000. Ini nanti ditulis if-nya di sini. Logical test-nya berarti berdasarkan harga ini. Gitu ya. Kemudian tulis syaratnya. Di sini syaratnya minimal 100.000 diubah menjadi bentuk matematikanya gitu ya. Lalu masukkan value if true-nya. Ketika dia memenuhi 100.000 maka apa? Ketika dia nggak memenuhi maka apa? Boleh dicoba dulu sampai 25.000 mungkin ya. Nah, kalau udah eh, kirim lagi aja di grup. Tapi kalau misalkan sekiranya bingung gitu ya, langsung tanyain aja nggak apa-apa. Itu apa namanya? Rupiah dalam total harga itu bagaimana ya? Kok bisa ada rupiah itu? Oke, jadi untuk memunculkan atau supaya di sininya ada tulisan Rp atau rupiah ya. Caranya kita cukup tulis angkanya aja yang pertama. Jadi misalnya mau tulis harga 50.000. Kita cukup tulis angkanya aja 50.000. Kemudian enter. Wait, oke, tarik aku. Misalnya di sini deh ya. Ini kita mau tulis harga 50.000, kita tulis angkanya aja 50.000. Lalu kita ganti, kita klik di kotak yang tadi, kita ganti formatnya di sini. Jadi accounting. Nah, dia otomatis muncul ada satuan rupiah dan titiknya, pemisah titiknya, gitu ya. Jadi kalau untuk nulis harga atau uang gitu ya di Excel cukup dengan tulis angkanya aja sebetulnya. Nanti bisa diganti formatnya di sini. Jadi accounting otomatis muncul rupiahnya dan pemisah titiknya. Ya, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.
Oke, ini Kak Faris, udah ya, aku coba cek dulu. Oke, Kak Faris udah betul rumusnya, hasilnya juga betul ya. Untuk Kak Dimas, masih eh, proses ngerjain atau ada kendala? Ya masih ngerjain Kak, sempat ada salah tadi. Mm-mm. Maaf. Oke, nggak apa-apa, ditunggu Kak. Nanti kalau udah kirim aja ya. Sudah Kak, barusan. Lupa kalau tadi, kalau angka itu kan tidak pakai tanda petik ya. Tadi tak coba pakai tanda petik kok. Malah error gitu tadi. Maaf Kak. Ya, nggak apa-apa Kak. Saya coba aku cek dulu ya. Iya, Bang pakai error tadi. Oke, wait, wait. Oke, untuk Kak Dimas, ada yang sedikit kurang tepat, mungkinnya bisa dilengkapi. Jadi mungkin aku sekalian kerjain di pundak aku aja. Ya, oke. Ini aku coba bahas ya. Jadi di sini kita pakai rumus if. Logical test-nya kita klik total harga dulu karena itu data acuannya gitu ya untuk syaratnya. Lalu syaratnya kita lihat di keterangan yaitu minimal 100.000. Nah, kata-kata minimal ini ketika kita ubah atau kita konversi jadi bentuk matematika berarti dia jadi lebih dari sama dengan. Kenapa harus ada sama dengannya? Karena kalau minimal 100.000 itu berarti ketika dia 100.000 pas gitu ya, dia tetap dapat bonus. Gitu. Makanya kita pakai lebih dari sama dengan. Karena 100 ribunya udah kehitung dapat bonus. Kalau nggak pakai sama dengan, atau lebih dari aja, itu nanti 100 ribu dia nggak dapat bonus. Tuh, jadi harus pakai sama dengan karena minimal 100 ribu udah dapat bonus gitu ya. Nah, syaratnya berarti ini kita tulis 100 ribu. Oke. Lanjut, value if true-nya berarti bonus. Atau kita bisa tulis satu isi spirit. Bisa gini, bisa juga kita ketiknya bonus ya. Terus lanjut value if false-nya berarti nggak dapat bonus. Bisa kita ketik strict aja atau bisa juga misalnya tidak dapat bonus ya. Ini juga bisa. Tuh. Ini preferensi pribadi saja ya. Tolong. Terus ya kalau udah tinggal di. Nah, ya. Jadi mungkin nanti dilengkapi aja untuk tanda ininya ditambahin sama dengan ya karena lebih sesuai untuk syarat menggunakan kata-kata minimal 100.000. Kalau minimal berarti 100 ribunya tetap ikut, jadi harus pakai sama dengan. Oke, cukup jelas teman-teman? Oke Kak, cukup jelas. Bagus, bagus. Oke, sip. Karena udah 1 jam ya durasi belajar kita,
Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini dulu. Nanti materi if lanjutan, mungkin yang lebih dari dua kondisi atau if lainnya, kita bisa belajar di pertemuan berikutnya. Eh, Terima kasih banyak untuk waktu belajarnya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Ya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang kurang jelas terkait materi yang tadi aku sampaikan, boleh sampaikan aja di grup ya. Coba aku balas atau respon via WhatsApp grup. Oke, aku tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Terima kasih Kak Emily. Ya, sama-sama.